Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Mengingatkan kembali nggih kalian pada saat ini masih dalam pandemi. Nah, maka dari itu Bu Fitri harap kalian tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan di air yang mengalir, dan kalau memang tidak ada kepentingan yang begitu mendesak, kalian tetap di rumah. Oke, berjumpa kembali dengan pembelajaran IPS untuk modul ke-7 dan ke-8. Pada pertemuan ini kita akan membahas karakteristik negara anggota ASEAN yang selanjutnya, yaitu mengenai negara Laos dan Malaysia. Mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Karakteristik negara anggota ASEAN, Laos dan Malaysia. Negara Laos. Letak dan batas. Secara astronomis, Laos terletak antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 bujur timur. Dengan batas wilayah, sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Iklim. Secara umum, Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 derajat di bagian utara dan 28 derajat di bagian selatan. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas terjadi antara bulan Juni sampai Oktober. Yang kedua, musim kemarau yang sejuk yang terjadi pada bulan November sampai Februari. Dan musim pancaroba yang kering dan panas terjadi pada bulan Maret sampai Mei. Bentang alam Laos. Laos merupakan negara pegunungan. Laos satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut, sehingga mendapatkan julukan tanah terkunci. Laos juga memiliki 4 kesatuan geografis utama. Yang pertama, berupa barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara barisan pegunungan lipatannya terpotong-potong, dengan puncak tertinggi berada pada Gunung Pao Bia. Yang kedua, lereng barat pegunungan Annam. Yang ketiga, berupa Plato Bolovens. Dan yang keempat adalah daerah lembah sungai Mekong. Penduduk. 1. Pertumbuhan penduduk. Laos mempunyai pertumbuhan penduduk kecil dibandingkan negara komunis yang lain, yaitu sebesar 0,3% per tahun. Yang kedua, etnis. Etnis yang mendiami Laos adalah suku Lao, Meo, Yu, dan Thai. Untuk agama, mayoritas penduduk Laos beragama Konghucu, disusul dengan agama Buddha dan kepercayaan setempat. Untuk bahasa yang digunakan, bahasa nasionalnya adalah bahasa Laos dan juga menggunakan bahasa Inggris, Vietnam, dan Perancis. Perekonomian. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama Laos. Selain bertumpu pada sektor pertanian, Laos juga melakukan kegiatan ekspor, dengan ekspor utama berupa barang tambang, kayu, kopi, kapur barus, dan kulit. Sedangkan untuk kegiatan impor meliputi impor beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang konsumsi. Dengan pusat perekonomian berada di sepanjang Sungai Mekong. Sumber daya alam. Sektor pertanian merupakan sumber daya andalan, dengan hasilnya berupa padi, jagung, umbi-umbian, kopi, tembakau, kacang tanah, dan kapas.
Selain pertanian, sumber daya yang dimiliki oleh Laos itu adalah sektor perikanan, selanjutnya sektor peternakan, dan sektor pertambangan dengan hasil tambang berupa timah putih, biji besi, perak, tembaga, dan batu bara. Kerjasama yang dilakukan oleh Laos meliputi kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan internasional. Kerjasama bilateral bisa dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, kerjasama penganut agama Buddha. Yang ketiga, penempatan duta dan konsul. Untuk kerjasama regional itu bisa dilihat dalam keikutsertaan Laos dalam anggota ASEAN. Untuk kerjasama internasional itu dilihat dari ikutnya Laos menjadi negara anggota organisasi internasional, ada WHO, APEC, UNESCO, dan lain-lain. Negara ASEAN yang selanjutnya yaitu adalah negara Malaysia. Letak dan batas. Secara astronomis, Malaysia terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur barat timur sampai 120 derajat bujur timur. Secara geografis, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Iklim. Malaysia memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi yaitu rata-rata 260 sampai 800 mm sepanjang tahun. Bentang alam. Bentang alam Malaysia itu terdiri dari 2 wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat dengan 11 negara bagian dan Malaysia Timur dengan 2 negara bagian. Penduduk Malaysia. Malaysia didiami oleh suku Melayu, Tiongkok, India, orang-orang Eurasia, dan Eropa. Untuk bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Malaysia, sedangkan agama yang dianut oleh penduduk itu ada agama Islam, Buddha, kepercayaan Tiongkok atau Taoisme, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Perekonomian Malaysia itu ditopang oleh sektor pertanian. Selain itu, sumber devisa yang terbesar adalah mengandalkan hasil tambang minyak bumi dan gas dan hasil perkebunan karet yang melimpah. Selain itu, Malaysia juga melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sumber daya alam utama Malaysia adalah bidang agraris atau pertanian, dan yang selanjutnya bidang pertambangan, di mana Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Kerjasama Malaysia melakukan kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Organisasi internasional yang diikuti antara lain WHO, IMF, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semua nggih? Oke, semoga penjelasan Bu Fitri tadi bermanfaat bagi kalian, terutama nanti dapat membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada. Oke, silahkan nanti kalau ada yang materi yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa WA secara pribadi ke Bu Fitri. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf.
Tetap semangat belajar di rumah dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.